Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Ya, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Diambil dari Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Ibu saudara-saudariku, dalam kitab Filipi ini Rasul Paulus menulis surat dalam penjara, saudaraku ya. Namun saudara, fokusnya bukan kepada penderitaan yang dia alami, tetapi saudara fokusnya kepada kehidupan jemaat. Rasul Paulus, saudaraku, dengan pimpinan Roh Kudus menekankan satu hal yang utama, yaitu hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Kata berpadanan, saudaraku, dari bahasa aslinya politeeste. Di sini artinya hidup sebagai warga negara, hidup sebagai warga negara. Ini menunjukkan kepada identitas kita sebagai warga negara atau warga kerajaan Allah. Berpadanan, hidup berpadanan. Nah saudaraku, seperti biasa dari Filipi 1 ayat 27 sampai 30 ini saya ingin membagikan 3 kebenaran dengan tema yang boleh menguatkan iman kita, yaitu hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Yang pertama saudaraku, hidup yang sejalan dengan Injil Kristus. Diambil dari Filipi 1 ayat 27a, firman Tuhan berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah saudaraku, dalam ayat ini firman Tuhan mengajarkan dan menegaskan kepada kita bahwa hidup orang percaya harus apa? Selaras, saudaraku, dengan Injil Kristus. Berpadanan atau mencerminkan, hidupnya harus mencerminkan karakter Kristus. Jadi tidak hanya percaya kepada Injil keselamatan dalam Kristus, tetapi juga harus hidup di dalamnya. Selaras, mencerminkan karakter Kristus, itulah hidup yang sepadan dengan Injil Kristus. Kita harus tahu bahwa Injil Kristus bukan hanya untuk didengar, saudaraku, tetapi ditampilkan dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari, bahkan ditampilkan dalam apa? Perkataan kita, dalam sikap dan tingkah laku kita, dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil harus berpadanan dengan Injil Kristus. Intinya adalah identitas kita sebagai orang-orang percaya harus terlihat dalam seluruh gaya hidup kita yang berpadanan dengan Injil Kristus ya. Seperti seorang duta besar lah saudaraku ya, di negara asing. Duta besar ini membawa nama negaranya, saudaraku. Jika ia bertindak buruk, bukan hanya dirinya yang tercemar, tetapi seluruh negaranya juga. Demikianlah juga kita sebagai orang-orang percaya. Kita adalah wakil Kristus di dunia ini, warga kerajaan sorga. Dunia menilai Kristus melalui kehidupan kita orang-orang percaya. Jadi kita harus hidup selaras atau berpadanan dengan Injil Kristus. Kebenaran yang kedua, hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus adalah berdiri teguh dalam kesatuan dan iman, saudaraku. Selanjutnya Filipi 1 ayat 27b sampai 28 firman Tuhan berkata, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa untuk iman
yang timbul dari berita Injil dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya inilah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Haleluya. Saudaraku, dalam ayat ini ada 4 penekanan bagaimana kita dapat teguh berdiri dalam kesatuan dan iman. Yang pertama, berdiri teguh. Artinya apa? Tidak mudah goyah oleh tekanan dunia ini, oleh pengajaran-pengajaran sesat, pengaruh sesat, dan juga oleh penderitaan yang dialami. Kita tetap teguh berdiri. Kemudian yang kedua, saudaraku, satu roh dan satu hati. Kesatuan tubuh Kristus adalah kekuatan gereja. Ya, perpecahan dalam tubuh Kristus atau dalam gereja melemahkan kesaksian Kristus. Ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Tidak boleh terjadi di gereja kita di mana kita bersekutu dan melayani. Kemudian yang ketiga, berjuang bersama. Ya, kata berjuang, saudaraku, dari sunat leo, artinya seperti sebuah tim atlet yang bertanding bersama. Harus sehati. Iman Kristen bukan berjuang sendiri, saudaraku, tetapi seperti perjuangan bersama sebagai tubuh Kristus, ya, seperti tim dalam olahraga, saudaraku. Untuk apa? Menjadi saksi di dunia ini. Dan yang keempat, tidak gentar terhadap lawan. Artinya apa, saudaraku? Keberanian percaya adalah tanda keselamatan bagi orang percaya dan kebinasaan bagi penentang. Jadi saudaraku, 4 tekanan penting ini saudaraku harus ada dalam diri kita, ya. Seperti satu ikatan lidi. Itu sulit saudaraku dipatahkan. Tetapi bila lidi itu dipisahkan satu-satu, saudaraku, satu lidi itu mudah dipatahkan. Orang percaya yang sendirian itu mudah dikalahkan, mudah jatuh. Tetapi orang yang bersatu dalam iman, dalam Injil Kristus, saudaraku, itu menjadi kuat dan tak tergoyahkan oleh apapun juga. Amin, ya. Kita harus seperti itu, saudaraku, ya, juga gereja kita. Kemudian yang ketiga, saudaraku, hidup yang berpadanan dengan Injil adalah mengalami anugerah dan kekuatan dalam penderitaan. Filipi 1 ayat 29 dan 30 firman Tuhan berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi saudaraku, dalam ayat 29 dan 30 ini adalah bagian yang memang sangat sulit diterima, saudaraku. Apalagi dengan teologi kemakmuran, ya. Ini sulit diterima. Dikatakan di sini bahwa penderitaan dalam Kristus adalah bagian dari anugerah. Di sini hambanya, saudaraku, Rasul Paulus mau menunjukkan bahwa percaya kepada Kristus adalah anugerah juga. Menderita bagi Kristus adalah juga anugerah. Anugerah, saudaraku, menderita bagi Kristus. Pertanyaannya mengapa? Karena penderitaan membuktikan iman kita nyata. Ya, dalam penderitaan kita tetap setia. Kemudian penderitaan juga membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Saat kita rela pikul salib seperti Kristus pikul salib, kita akan hidup seperti Kristus. Dan juga penderitaan itu menguatkan kesaksian kita. Walaupun ada banyak tantangan, bahkan penderitaan, kita tetap setia, semangat melayani, tetap tersenyum, tetap kuat. Wah, ini akan membuat orang terkagum, saudaraku, akan iman kita. Jadi seperti Rasul Paulus sendiri, dia dipenjara, saudaraku, dia disiksa, dia dianiaya. Namun saudaraku tetap setia kepada Kristus, sehingga Rasul Paulus dipakai luar biasa. Jadi di sini Rasul Paulus mengajak jemaat untuk melihat penderitaan dari perspektif Allah, penderitaan dari rencana atau pandangan Allah. Kalau saya gambarkan, saudaraku, seperti emas, ya. Seperti emas itu kalau dimurnikan dan semakin murni semakin berharga, saudaraku, harus dimurnikan dalam api. Jadi emas itu semakin dibakar, ditempa, saudaraku, kotorannya itu akan semakin hilang. Emas itu semakin bersih dan murni dan semakin berharga. Emas 20 karat itu yang paling mahal dan berharga.
24 karat maksud saya ya. Demikian juga kehidupan kita orang percaya. Ada kalanya Yesus mengizinkan kepada kita dimurnikan melalui apa? Penderitaan-penderitaan, masalah-masalah, problema saudaraku. Supaya iman kita semakin murni, semakin kuat, kudus. Dan kita bisa menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi hidup yang layak bagi Injil berarti hidup yang selaras dengan Injil. Berdiri teguh dalam kesatuan iman, saudaraku, kesatuan roh dalam umat Tuhan gerejanya, kemudian siap menderita bagi Kristus untuk menjadi saksinya. Saudaraku, mari ya saat ini saya mengajak kita mengoreksi sebagai orang percaya. Apakah hidup kita sudah mencerminkan Injil Kristus? Apakah kita sebagai orang percaya menjaga kesatuan gereja? Apakah kita sebagai orang yang percaya tetap setia walaupun menghadapi kesulitan-kesulitan dan penderitaan? Mari saudaraku, kita hidup selaras atau berpadanan dengan Injil Kristus agar nama Kristus Yesus dimuliakan dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran dari Filipi 1 ayat 27 sampai 30 saudaraku. Hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus adalah hidup yang sejalan dengan Injil Kristus. Yang kedua, berdiri teguh dalam kesatuan dan iman saudaraku ya. Dan yang ketiga, mengalami anugerah dan kekuatan dalam penderitaan. Filipi 1 ayat 27a saya bacakan lagi. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dari Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Kami mau hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Walaupun menghadapi tantangan bahkan penderitaan. Supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Berkati kami semua. Berkati Tuhan siapapun yang melihat tayangan Morning Spirit ini. Melalui kebenaran firman-Mu ini kami dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan saudaraku, kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.